Di tengah pegunungan Sulawesi Selatan yang megah, tersembunyi sebuah peradaban kuno yang kaya akan budaya dan tradisi. Inilah kisah Kerajaan Toraja, sebuah bangsa pegunungan yang berhasil menjaga keasliannya dari sentuhan kekuasaan kolonial VOC. Bagaimana mereka bisa bertahan, dan apa saja warisan luar biasa yang mereka tinggalkan? Mari kita telusuri bersama jejak-jejak masa lalu mereka. Kisah Toraja dimulai jauh sebelum catatan sejarah tertulis. Menurut legenda, nenek moyang mereka tiba dari surga menggunakan tangga langit, menetap di lembah-lembah subur dan membangun komunitas pertama. Bukti arkeologi seperti menhir dan kubur batu kuno menunjukkan bahwa peradaban ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kehidupan mereka berpusat pada alam, spiritualitas, dan penghormatan mendalam terhadap para leluhur. Keunikan budaya Toraja terpancar paling jelas dari upacara kematian mereka, yang dikenal sebagai Rambu Solo. Ini bukan sekadar pemakaman, melainkan sebuah festival kehidupan yang megah untuk mengantar arwah orang yang telah meninggal menuju Puya, atau alam baka. Upacara ini melibatkan pengorbanan kerbau dan babi dalam jumlah besar, tarian-tarian sakral, dan prosesi yang bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung status sosial keluarga. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin tinggi status keluarga dan semakin lancar perjalanan arwah ke alam selanjutnya. Rumah adat mereka, Tongkonan, juga bukan sekadar tempat tinggal. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, Tongkonan adalah pusat kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Setiap Tongkonan memiliki nama dan sejarahnya sendiri, menjadi simbol persatuan keluarga besar. Ukiran-ukiran rumit yang menghiasi dindingnya, yang disebut pasura, menceritakan filosofi hidup, status sosial, dan kisah-kisah leluhur. Membangun Tongkonan adalah proyek komunal yang memperkuat ikatan di antara masyarakat. Sistem ekonomi Kerajaan Toraja sangat bergantung pada pertanian. Mereka adalah petani ulung yang menciptakan sistem terasering sawah yang menakjubkan di lereng-lereng gunung, menghasilkan padi berkualitas tinggi. Selain itu, mereka juga membudidayakan kopi, yang kelak menjadi salah satu komoditas paling berharga dari wilayah ini. Perdagangan dilakukan dengan kerajaan-kerajaan tetangga di dataran rendah, seperti Lu dan Bon. Mereka menukar hasil bumi seperti beras, kopi, dan damar dengan garam, kain, dan barang-barang logam. Pasar menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi yang ramai. Puncak kejayaan Kerajaan Toraja terjadi sekitar abad ke-15 hingga ke-17. Pada masa ini, komunitas-komunitas Toraja yang tersebar di berbagai lembah mulai bersatu di bawah pemimpin-pemimpin karismatik yang disebut Puang. Meskipun tidak pernah menjadi satu kerajaan tunggal yang terpusat seperti di Jawa atau Sumatera, konfederasi longgar antar desa ini menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Kekuatan militer mereka, yang terdiri dari para prajurit pemberani, berhasil mempertahankan wilayah mereka dari serangan luar. Kekayaan yang terkumpul dari perdagangan dan pertanian memungkinkan mereka menggelar upacara adat yang semakin megah dan membangun Tongkonan yang lebih besar. Secara politik, masyarakat Toraja terbagi menjadi 3 tingkatan sosial utama: bangsawan atau Puang, rakyat biasa atau Dimakaka, dan Budak atau Kaunan. Status ini diwariskan secara turun-temurun dan sangat memengaruhi hak serta kewajiban seseorang dalam masyarakat. Para pemimpin adat dan bangsawan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan ritual. Meskipun hierarkis, sistem ini diimbangi oleh semangat gotong royong yang kuat, di mana semua lapisan masyarakat bekerja sama demi kepentingan bersama, terutama saat upacara adat atau membangun rumah. Lalu, bagaimana mereka bisa lolos dari cengkeraman VOC? Jawabannya terletak pada geografi. Lokasi Kerajaan Toraja yang terisolasi di pegunungan tinggi yang sulit dijangkau menjadi benteng alami yang melindungi mereka. Jalur menuju Toraja sangat terjal dan berbahaya, membuat VOC yang lebih fokus pada perdagangan maritim dan penguasaan pelabuhan Gan untuk melakukan ekspedisi militer besar-besaran ke pedalaman. Selain itu, Toraja tidak memiliki rempah-rempah yang menjadi incaran utama VOC, sehingga mereka tidak dianggap sebagai prioritas strategis. Perlawanan sporadis dari para pejuang Toraja juga membuat setiap upaya untuk menembus wilayah mereka menjadi sangat berisiko. Namun, isolasi ini tidak bertahan selamanya. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai melancarkan kebijakan pasifikasi untuk menguasai seluruh Nusantara. Pada tahun 1906, setelah perlawanan sengit yang dipimpin oleh Pong Tiku,
seorang pahlawan legendaris Toraja, Belanda akhirnya berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Inilah awal dari perubahan besar. Misionaris Kristen masuk, membawa agama dan sistem pendidikan baru yang secara bertahap mengubah lanskap sosial dan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan kolonial juga memperkenalkan sistem administrasi baru, mengikis otoritas para pemimpin adat. Meskipun menghadapi perubahan zaman, semangat dan budaya Toraja tidak pernah benar-benar padam. Mereka berhasil beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Upacara Rambu Solo tetap dilaksanakan, tongkonan masih berdiri megah, dan ukiran-ukiran kuno terus diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini, Tanah Toraja menjadi salah satu destinasi wisata budaya paling memukau di dunia, menarik ribuan orang yang ingin menyaksikan langsung keunikan tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Kisah kerajaan Toraja adalah bukti nyata ketangguhan sebuah bangsa. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati leluhur, menjaga keharmonisan dengan alam, dan kekuatan komunitas dalam menghadapi tantangan zaman. Warisan mereka bukan hanya milik masyarakat Toraja, tetapi juga menjadi bagian tak ternilai dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kerajaan kuno yang tersembunyi di pegunungan tinggi, yang bahkan kekuatan besar seperti VOC pun tak mampu menyentuhnya? Di jantung Sulawesi Selatan, di antara lembah-lembah hijau dan tebing-tebing batu yang menjulang, pernah berdiri sebuah peradaban unik yang dikenal sebagai Kerajaan Toraja. Ini bukan sekadar cerita tentang raja dan istana, tapi kisah tentang sebuah bangsa pegunungan dengan budaya yang luar biasa, yang bertahan selama berabad-abad dalam isolasi yang megah. Mari kita telusuri jejak-jejak peradaban Tanah Toraja yang misterius dan memukau. Jauh sebelum nama Toraja dikenal dunia, masyarakat di dataran tinggi ini telah memiliki sistem pemerintahan dan tatanan sosial yang kompleks. Mereka tidak menyebut diri mereka sebuah kerajaan tunggal seperti yang kita bayangkan. Sebaliknya, wilayah Toraja terdiri dari konfederasi komunitas-komunitas mandiri yang disebut lembang. Setiap lembang dipimpin oleh seorang bangsawan yang gelarnya bisa berbeda-beda, seperti Puang, Madika, atau Parengi. Para pemimpin ini bukan raja absolut. Kekuasaan mereka didasarkan pada garis keturunan, kekayaan terutama jumlah kerbau dan sawah serta kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya. Ini adalah bentuk federasi aristokratik yang unik, di mana aliansi dan persaingan antar lembang menjadi dinamika politik utama. Mereka bersatu saat menghadapi ancaman dari luar, namun juga seringkali terlibat konflik internal untuk memperebutkan pengaruh dan wilayah. Budaya adalah jantung dari peradaban Toraja. Filosofi hidup mereka, yang dikenal sebagai Aluktidolo atau jalan leluhur, mengatur setiap aspek kehidupan, mulai dari cara bertani, membangun rumah, hingga ritual paling sakral. Rumah tongkonan yang megah dengan atap melengkung seperti perahu bukan hanya tempat tinggal, tapi pusat kehidupan keluarga dan simbol status sosial. Ukiran-ukiran rumit yang menghiasi dindingnya, yang disebut pasura, masing-masing memiliki makna filosofis yang mendalam, menceritakan mitos, harapan, dan status keluarga pemiliknya. Namun, yang paling membedakan Toraja dari peradaban lain adalah pandangan mereka tentang kematian. Bagi orang Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah transisi menuju puya, dunia arwah. Oleh karena itu, upacara kematian, atau Rambu Solo, menjadi peristiwa paling penting dan megah dalam siklus hidup seseorang. Upacara Rambu Solo adalah sebuah festival kehidupan untuk menghormati orang yang telah meninggal. Jenazah tidak langsung dimakamkan, melainkan disimpan di rumah tongkonan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sambil dianggap sebagai orang sakit atau timakula. Selama masa itu, keluarga akan mengumpulkan sumber daya untuk menggelar upacara pelepasan yang layak. Puncak dari Rambu Solo adalah prosesi pemotongan puluhan, bahkan ratusan kerbau dan babi. Kerbau, terutama yang belang atau tedong bunga, dianggap sebagai kendaraan bagi arwah menuju puya. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin tinggi status keluarga dan semakin mulus perjalanan arwah. Setelah upacara selesai, jenazah akan diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya, entah itu di liang batu yang dipahat di tebing tinggi, gua-gua alami, atau di dalam erong, peti mati kayu yang digantung di tebing. Di depan makam batu para bangsawan, kita bisa melihat tahu-tahu patung kayu realistik yang dibuat menyerupai almarhum, seolah-olah mereka masih mengawasi anak cucunya dari kejauhan. Puncak kejayaan peradaban Toraja kuno terjadi sekitar abad ke-15 hingga ke-17. Pada masa ini,
Mereka berhasil membangun sistem pertanian irigasi yang canggih di lereng-lereng gunung, mengubah bukit terjal menjadi sawah bertingkat yang subur. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan para bangsawan untuk membangun tongkonan yang lebih megah dan menggelar upacara Rambu Solo yang semakin spektakuler. Secara politik, beberapa lembang yang kuat, seperti Sangala, Makale, dan Rantepao, muncul sebagai pusat kekuasaan utama. Mereka menjalin aliansi strategis melalui perkawinan antar bangsawan untuk memperluas pengaruh dan menjaga stabilitas kawasan. Isolasi geografis mereka menjadi benteng alami. Dikelilingi pegunungan terjal dan hutan lebat, Toraja menjadi wilayah yang sulit dijangkau oleh kerajaan-kerajaan pesisir seperti Goa dan Bon, apalagi oleh VOC yang berpusat di Batavia. Ketika VOC mulai menancapkan kukunya di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18, nama Toraja nyaris tidak tercatat dalam arsip mereka. Para pedagang Belanda lebih fokus pada jalur rempah-rempah di Maluku dan pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir Sulawesi. Medan pegunungan yang berat dan reputasi masyarakat Toraja sebagai pejuang tangguh membuat VOC enggan melakukan ekspedisi militer ke pedalaman. Bagi VOC, menaklukkan Toraja dianggap tidak memberikan keuntungan ekonomi yang sepadan dengan risikonya. Akibatnya, sementara banyak kerajaan di Nusantara jatuh di bawah pengaruh kolonial, Toraja tetap menjadi entitas yang merdeka, sebuah pulau peradaban yang tak tersentuh di tengah lautan perubahan. Mereka terus hidup dengan Aluk Tidolo, menjaga tradisi leluhur mereka tanpa campur tangan asing. Ekonomi masyarakat Toraja kuno sangat bertumpu pada pertanian dan peternakan. Sawah padi adalah tulang punggung kehidupan, menyediakan makanan pokok. Kerbau bukan hanya hewan kurban, tetapi juga simbol kekayaan dan alat tukar utama. Harga sebidang tanah, denda adat, atau mahar seringkali diukur dengan jumlah kerbau. Selain itu, masyarakat Toraja juga dikenal sebagai produsen kopi berkualitas tinggi. Meskipun komoditas ini baru menjadi penting di era yang lebih modern, mereka juga melakukan barter dengan suku-suku di dataran rendah. Dari gunung, mereka membawa hasil bumi seperti damar dan rotan, lalu menukarnya dengan garam, kain, dan barang-barang besi dari pesisir. Sistem ekonomi ini bersifat subsisten dan komunal, di mana kekayaan individu juga berarti tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan komunitasnya. Namun, tidak ada peradaban yang abadi. Kemandirian Toraja mulai goyah pada akhir abad ke-19. Kerajaan-kerajaan Bugis di dataran rendah, seperti Kerajaan Sidenreng, mulai melancarkan serangan ke wilayah Toraja untuk mencari budak yang akan dijual. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Kopi atau Perang Budak ini menyebabkan penderitaan besar dan mengacaukan tatanan sosial Toraja. Kekacauan ini pula yang akhirnya membuka jalan bagi intervensi Belanda. Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya melancarkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Toraja dengan dalih menghentikan perbudakan dan memasifkan wilayah tersebut. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Toraja di bawah pimpinan Pong Tiku, teknologi persenjataan Belanda yang superior akhirnya berhasil mematahkan perlawanan. Penaklukan ini menandai berakhirnya era kemerdekaan Kerajaan Toraja kuno. Setelah penaklukan, Belanda membawa perubahan besar. Mereka menghapuskan sistem pemerintahan konfederasi Lembang dan menyatukan Toraja di bawah satu administrasi kolonial. Para misionaris Kristen pun mulai masuk, dan secara perlahan, banyak masyarakat Toraja yang beralih keyakinan dari Aluk Tidolo. Meskipun demikian, warisan peradaban Toraja tidak pernah benar-benar padam. Budaya, arsitektur, dan terutama ritual kematian mereka terus bertahan dan beradaptasi dengan zaman. Hari ini, Tanah Toraja dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu destinasi budaya paling unik di planet ini. Kisah kerajaan Toraja adalah bukti nyata bahwa sebuah peradaban bisa berkembang megah dalam isolasi, menciptakan sebuah dunia yang begitu kaya dan berbeda. Mereka adalah bangsa pegunungan yang gagah, yang filosofi hidup dan matinya terus menginspirasi kita hingga kini. Di balik pegunungan Sulawesi Selatan yang megah, tersembunyi sebuah peradaban kuno yang kaya akan budaya dan tradisi. Kerajaan Toraja, kisah mereka adalah tentang bangsa pegunungan yang gagah berani, yang berhasil menjaga kemerdekaan mereka dari cengkeraman VOC, salah satu kekuatan kolonial terbesar pada masanya. Mari kita telusuri bersama jejak kejayaan, kearifan, dan semangat juang orang Toraja. Sebelum kita membayangkan sebuah kerajaan tunggal seperti yang kita kenal, penting untuk memahami struktur politik Toraja kuno. Masyarakat mereka sebenarnya terdiri dari berbagai konfederasi politik yang disebut lembang.
Setiap lembang ini dipimpin oleh seorang bangsawan yang disebut puang. Para puang ini memerintah wilayah mereka secara mandiri, namun mereka saling terikat oleh tali kekerabatan, aliansi, dan tentu saja adat istiadat yang sama. Bayangkan seperti sebuah federasi kecil-kecil yang tersebar di pegunungan, masing-masing dengan otonominya sendiri. Struktur desentralisasi inilah yang nantinya menjadi salah satu kunci mengapa VOC begitu kesulitan menaklukkan mereka. Tidak ada satu pusat kekuasaan yang bisa dihancurkan untuk meruntuhkan seluruh Toraja. Kehidupan ekonomi masyarakat Toraja kuno sangat bertumpu pada pertanian. Mereka adalah petani ulung, dengan kopi dan beras menjadi komoditas andalan. Sawah-sawah bertingkat yang menghiasi lereng-lereng gunung bukan hanya pemandangan indah, tapi juga bukti kecerdasan agraris mereka. Kopi Toraja, yang bahkan hingga kini terkenal kualitasnya, sudah menjadi barang dagangan berharga sejak zaman dulu. Mereka memperdagangkan hasil bumi ini dengan kerajaan-kerajaan tetangga di dataran rendah, seperti Lu dan Bon. Hubungan dagang ini tidak hanya membawa kemakmuran, tapi juga pertukaran budaya dan politik. Jalur-jalur perdagangan kuno ini menjadi urat nadi yang menghubungkan Toraja dengan dunia luar. Puncak kejayaan Toraja sering dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mempertahankan diri. Ketika VOC mulai menancapkan kukunya di Nusantara pada abad ke-17 dan 18, banyak kerajaan pesisir yang jatuh ke tangan mereka. Namun, Toraja tetap menjadi benteng yang kokoh. Ada beberapa alasan mengapa VOC gagal menaklukkan Toraja. Pertama, lokasi geografisnya. Medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi pertahanan alami yang luar biasa. Pasukan VOC yang terbiasa bertempur di dataran rendah tentu kewalahan menghadapi labirin perbukitan dan lembah curam. Mereka tidak menguasai medan, sementara para pejuang Toraja sudah seperti menyatu dengan alam tempat tinggal mereka. Kedua, semangat perlawanan rakyat Toraja yang begitu kuat. Salah satu tokoh legendaris dalam perlawanan ini adalah Pongtiku. Ia bukanlah raja dari sebuah kerajaan besar, melainkan seorang pemimpin dari Lembang Pangala. Pongtiku berhasil menyatukan berbagai kelompok di Toraja untuk melawan Belanda yang datang setelah era VOC. Kisahnya menjadi simbol perlawanan dan kegigihan orang Toraja dalam mempertahankan tanah air mereka. Mereka lebih memilih berperang habis-habisan daripada harus tunduk pada kekuasaan asing. Semangat inilah yang membuat VOC berpikir dua kali untuk mengirim ekspedisi militer yang mahal dan berisiko tinggi ke pedalaman Toraja. Ketiga, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, struktur politik Toraja yang terdesentralisasi. VOC tidak bisa begitu saja menaklukkan satu pemimpin dan mengklaim seluruh wilayah. Mereka harus berhadapan dengan puluhan pemimpin lokal yang masing-masing memiliki basis kekuatan dan pengikut yang setia. Strategi divide et impera atau pecah belah yang biasa digunakan VOC menjadi tidak efektif di sini. Menaklukkan satu lembang tidak berarti lembang lainnya akan ikut menyerah. Justru, serangan terhadap satu kelompok bisa memicu solidaritas dari kelompok lainnya untuk bersatu melawan musuh bersama. Budaya adalah jantung dari peradaban Toraja, dan yang paling ikonik tentu saja adalah upacara kematian mereka yang megah, Rambu Solo. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang menuju Puya, dunia arwah. Oleh karena itu, upacara ini diselenggarakan dengan sangat meriah dan bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Rambu Solo bukan sekadar ritual, tapi juga cerminan status sosial keluarga yang ditinggalkan, ajang untuk mempererat tali persaudaraan, dan momen untuk membayar utang adat. Jumlah kerbau yang dikorbankan, yang dipercaya akan menjadi kendaraan arwah ke Puya, menjadi simbol prestis dan kekayaan keluarga. Selain Rambu Solo, ada juga Rambu Tuka, yaitu upacara yang berhubungan dengan kegembiraan dan syukur, seperti peresmian rumah adat Tongkonan atau perayaan panen. Tongkonan itu sendiri adalah sebuah mahakarya arsitektur. Rumah panggung dengan atap melengkung seperti perahu ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol identitas dan pusat kehidupan sosial keluarga besar. Setiap ukiran pada dinding Tongkonan memiliki makna filosofis yang mendalam, menceritakan mitos, sejarah, dan kearifan leluhur. Dari sinilah silsilah keluarga dijaga dan adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi. Meski berhasil bertahan dari VOC, dunia luar akhirnya tetap datang mengetuk pintu Toraja. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang merupakan penerus VOC, melancarkan kampanye pasifikasi yang lebih sistematis. Dengan persenjataan yang lebih modern dan strategi yang lebih terorganisir,
mereka akhirnya berhasil menancapkan kekuasaan di tanah Toraja. Perlawanan sengit yang dipimpin oleh Pong Tiku akhirnya dapat dipatahkan pada tahun ke-1907. Momen ini menandai akhir dari era kemerdekaan penuh kerajaan-kerajaan Toraja kuno. Masuknya pemerintahan kolonial dan para misionaris membawa perubahan besar dalam struktur sosial, agama, dan politik masyarakat Toraja. Meskipun kekuasaan politik mereka telah berakhir, warisan kerajaan Toraja tidak pernah benar-benar lenyap. Semangat, budaya, dan adat istiadat mereka terus hidup hingga hari ini. Rambu Solo masih diselenggarakan, tongkonan masih berdiri dengan megah, dan ukiran-ukiran kuno masih menceritakan kisah para leluhur. Kisah Toraja adalah pengingat bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tapi juga dari kemampuannya untuk menjaga identitas dan budayanya di tengah arus perubahan zaman. Mereka adalah bukti nyata dari bangsa pegunungan yang tangguh, yang kisahnya terukir abadi di antara lembah dan bebatuan Sulawesi. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita menelusuri jejak kerajaan Toraja kuno. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.